يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan yang menuntut kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kelalaian kita dan kesalahan kita terhadapnya. Maka dalam istilah ini disebut sebagai taubat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa taubat itu dibagi menjadi dua. Taubat yang pertama disebut sebagai taubat yang wajib, dan taubat yang kedua adalah taubat sunnah. Yang dimaksud dengan taubat yang wajib adalah bertaubat dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita tinggalkan, dan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita laksanakan. Maka ini telah dijelaskan baik di dalam nas Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Adapun taubat yang kedua adalah taubat yang sunnah, adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Maka orang-orang yang seperti ini ya disebut sebagai golongan orang-orang yang muktasid, jika dia hanya bertaubat dengan taubat yang wajib saja, tapi dia bertaubat dengan taubat yang wajib dan sunnah, maka dia disebut sebagai orang-orang yang as-sabiquna bil khair, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, setiap kita melakukan perbuatan dosa, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, di sini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, jika kita pernah melakukan perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa besar, maka kita diperintahkan untuk bertaubat segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan taubat nasuha di sini adalah bahwa seorang hamba yang ketika melakukan perbuatan dosa, dia menyesali perbuatan dosanya, dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia akan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jika ada hubungannya dengan makhluk Allah, maka dia akan menyelesaikannya dan memohon maaf serta mengembalikan sesuatu yang itu menjadi hak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Sekali lagi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertobatlah kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa yang berbau kekufuran, dosa yang berbau kesyirikan, selama kita belum dijemput ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas ampunannya. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, engkaulah orang-orang yang melampaui batas atas diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan jika kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah dan menyesali segala kesalahan kita. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, jangan tunda taubat kita, khususnya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya. Walillahil utaqa'u minan nar,
Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin kullih. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala melakukannya pada setiap malamnya. Maka sekali lagi memohon ampunlah kepada Allah, sesalilah setiap dosa-dosa kita sebelum ajal menjemput kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.